Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 120, aku pun beruntung mendapatkannya. Dengan pengisi suara Sen-Sen, selamat mendengarkan. Di apartemen, malam ini Kenan masih berada di ruang kerjanya. Ia melihat beberapa laporan yang masuk ke emailnya. Ia pun melihat laporan keuangan dari beberapa kartu debit dan kredit yang ia berikan pada Hanin. Kenan membuka rincian penggunaan di 3 bulan terakhir. Ia menggelengkan kepalanya saat mendapati tidak ada pemakaian uang yang signifikan. Hanin praktis memakai kartu itu hanya untuk keperluan rumah tangga saja. Kenan pun tersenyum. Ia benar-benar memiliki istri yang super hemat. Padahal Hanin dapat melakukan apapun dengan uangnya. Kenan menutup laptop dan membereskan berkas yang semula terserak di meja itu. Ia ingin segera menemui sang istri, lalu keluar dari ruangan itu. Saat keluar, ia menemukan sang istri yang berjalan ke arahnya. "Loh, udah selesai. Baru aku mau kasih kopi ini untukmu. Aku kira kamu akan bekerja sampai malam." Kenan dan Hanin berdiri berhadapan. Kenan tersenyum dan meraih gelas yang ada di tangan sang istri. Ia meminumnya sedikit, lalu meletakkan gelas itu asal di atas lemari kecil yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian Kenan langsung mengangkat tubuh Hanin dan Hanin dengan cepat melingkarkan kedua kakinya pada pinggang Kenan. "Kamu kira aku akan biarkan kamu terlelap sebelum aku melakukan ritual malam kita?" "Hobi." Hanin memanggil lirih panggilan kesayangan Kenan dengan senyum lebar. Entah mengapa ia masih saja malu jika Kenan berbicara yang menjurus ke arah itu. Kenan pun ikut tersenyum. Ia berjalan ke kamar dengan masih posisi menggendong Hanin seperti koala. "Malam ini, kamu harus aku hukum lagi," ucap Kenan di sela langkah kakinya menuju kamar. "Memangnya aku melakukan kesalahan?" tanya Hanin bingung. "Tentu saja." "Apa? Roti yang gosong kemarin. Itu karena aku sudah menerima telepon dari Carmen dan Irma, Bi." Kenan tertawa. Ia malah lupa dengan insiden itu. "Bukan." "Lalu apa?" Kenan mendudukkan dirinya di sofa yang terdapat di dalam kamar itu. Sofa yang berjarak 2 meter di depan ranjang king size berwarna biru laut tempat mereka memadu kasih. Hanin mengapit kedua paha Kenan dan duduk di pangkuannya. "Karena kamu tidak pernah menggunakan kartu yang aku berikan untuk kesenanganmu." "Baru saja aku ingin meminta izin untuk menggunakannya," jawab Hanin. Ia memang ingin bertemu dengan kedua sahabatnya, mumpung saat ini Irma sedang ada di Jakarta. "Pakailah sesukamu dan tidak perlu meminta izin untuk menggunakannya." Mata Hanin berbinar. "Benarkah?" Kenan mengangguk. "Justru aku sangat marah jika kamu tidak menggunakan fasilitas yang kuberikan." "Bukan tidak ingin menggunakan fasilitas itu, tapi belum sempat," sanggah Hanin dengan menatap mata Kenan. Mereka saling bertatapan tanpa jarak. Kedua tangan Kenan memeluk pinggang Hanin agresif, hingga dada Hanin menempel pada dadanya. "Karena 3 bulan terakhir kamu tidak menggunakan kartu yang aku berikan, maka sebagai hukumannya, kamu harus melayaniku sebanyak 3 kali malam ini." Hanin mengernyitkan dahinya. "Kok gitu?" Kenan tertawa. "Itu akal-akalanmu saja." Hanin memukul dada Kenan agar menjauh, karena Kenan tertawa sembari mengeratkan tubuhnya pada tubuh sang istri. Hanin pun ikut tersenyum, walau bibirnya semula cemberut. Kenan mengangkat kembali tubuh sang istri dan merebahkannya di atas peraduan mereka. Kenan menindih tubuh Hanin. "So, apa rencanamu besok?" "Aku ingin keluar dengan Carmen dan Irma. Mungkin kami akan shopping dan perawatan. Aku gunakan kartumu untuk mentraktir mereka ya," ungkap Hanin sembari mengedipkan kedua matanya, diiringi senyum yang sangat manis. Kenan mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, malam ini kamu membayar hukuman atas fasilitas yang tidak kamu gunakan. Dan malam besok, kamu membayar atas fasilitas yang kamu gunakan bersama teman-temanmu." "Berarti sama saja digunakan tidak digunakan fasilitas itu. Aku tetap dapat hukuman." Rangek Hanin dan Kenan hanya tertawa. Lalu Kenan pun memulai aksinya. Ia senang sekali menjahili istrinya yang cantik dan polos itu.
Ken, sorry gue nggak bisa nemenin lo di acara penting ini. Sebuah pesan masuk dari Vicky. Di dalam mobil, Kenan membalas pesan dari asistennya yang masih menikmati liburan. Ia duduk di kursi belakang penumpang dan tengah disupiri oleh supir operasional perusahaannya. Seperti yang sudah dijadwalkan, siang ini, Kenan ditemani Siska menuju sebuah toko buku terbesar, memenuhi jadwal acara launching biografi kesuksesan Kenan, yang dituangkan dalam tulisan. Kenan duduk di kursi belakang sendiri, sedangkan Siska duduk di kursi penumpang depan bersama sopir. Ia membaca pesan itu dan membalasnya. Gue ditemenin Siska. By the way, kapan lo balik? Betah banget di Labuan Bajo. Di sana Vicky pun membaca pesan singkat dan langsung membalasnya. Yoi, ada yang bening di sini. Vicky menggunakan emot tertawa. Lalu ia menuliskan pesan lagi. Senin gue masuk. Kenan kembali membalas. Cepet banget dapat yang bening. Well, baguslah kalau lo udah bisa move on dari adik gue. Pengalihan, Ken, tapi lumayan lah. Thanks bro untuk liburannya. Kenan tersenyum membaca balasan terakhir Vicky. Pria itu memang benar-benar selengean. Mudah sekali dia mendapatkan pelarian dan tetap tertawa. Lalu Kenan memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku dan mengalihkan pandangannya ke jalan. Kemudian Kenan teringat lagi kebersamaannya bersama sang istri semalam. Ia pun merogoh kembali ponselnya yang sudah berada di dalam saku celana. Ia melihat keberadaan sang istri yang tersambung pada ponselnya. Ia melihat Tanin baru saja berada di sebuah mall. Bersenang-senanglah sayang. Gumam Kenan. Sesampainya di toko buku itu, Kenan sudah disambut panitia dan menggiringnya ke sebuah pelataran yang sudah disiapkan. Di sana Kenan memulai sambutan setelah MC itu selesai memberi awalan kata. Di kursi penonton, terdapat anak laki-laki yang baru saja lulus sekolah dasar bersama ibunya. Arah mata mereka tertuju pada Kenan yang sedang berbicara di depan panggung. Kenan duduk dengan melipat kakinya. Ada beberapa media yang meliput kegiatan ini. Setelah Kenan memberi sambutan, MC yang duduk di depan Kenan pun mulai mewawancarai. Satu persatu rangkaian acara itu pun terlewati. Kini tinggal sesi tanya jawab. Si MC pun memberi 5 pertanyaan pada penonton dengan hadiah buku beserta tanda tangannya. Pertanyaan terakhir, ayo siap? Kata MC itu. Sejak usia berapa tahun Pak Kenan tertarik dengan dunia bisnis? Anak kecil yang duduk di samping ibunya itu pun mengangkat tangan dengan cepat. Lalu diikuti dengan yang lain. Namun Kenan lebih tertarik menunjuk ke arah anak kecil itu untuk memberi kesempatan padanya menjawab. Dia adalah satu-satunya anak kecil yang hadir dalam acara ini. Anak kecil itu pun berdiri. 12 tahun! Jawabnya lantang. Ya, Kenan memang sudah tertarik membaca buku bisnis dan manajemen sang ayah ketika ia seusia anak laki-laki yang menjawab pertanyaan itu. Kenan pun tersenyum pada anak itu. Ia merasa seperti dejavu. Ketika duduk di antara orang dewasa dan menjawab sebuah pertanyaan dari orang sukses kala itu, yang juga tengah terkenal dan menjadi sorotan. Usai acara selesai, Kenan menandatangani buku itu satu persatu untuk kelima orang yang menjawab pertanyaan MC tadi. Lalu tinggallah anak kecil tadi yang menjawab pertanyaan terakhir. Anak kecil itu berdiri di depan Kenan. Kenan menatap anak kecil itu. Siapa namamu? Marcel. Kenan tersenyum dan mulai memberikan tanda tangannya di halaman depan buku itu. Berapa usiamu? Tanya Kenan lagi sembari melirik ke arah Marcel. 12 tahun. Sudah kuduga, kau akan sepertiku nanti. Ucap Kenan. Dengan siapa kau kesini? Ibuku. Marcel menunjuk ibunya yang berdiri di belakang. Wanita tersebut tersenyum menatap Kenan. Dan Kenan pun tersenyum. Lalu wanita itu berjalan mendekati Kenan dan putranya. Misha? Kenan menyebut nama ibu sang anak itu. Kamu masih mengenaliku? Tanya wanita itu. Tentu saja. Kenan tersenyum. Ia melihat wanita itu merangkul bahu putranya dan berdiri di belakang. Maaf, aku tidak datang saat pemakaman Axel. Ujar Kenan. It's okay. Lagi pula aku tahu saat itu bertepatan dengan insiden keluargamu. Ya, benar. Kenan mengangguk. Ini putramu. Misha mengangguk. Dia akan sukses seperti ayahnya. Misha hanya tersenyum kecut. Misha adalah teman kuliah Kenan. Wanita itu sangat menyukai Kenan sejak mereka bertemu saat ospek. Kenan hanya menanggapi perhatian Misha seperti teman.
Walau Vicky selalu mengingatkan bahwa perhatian yang diberikan Misha tidaklah seperti teman. Namun Misha tidak pernah mengutarakan perasaannya pada Kenan. Hingga Misha disukai oleh Axel yang merupakan anak dari rekan kerja Kean. Misha pun anak dari salah satu rekan kerja Kean. Biasanya di saat acara tertentu, Kean bersama rekan kerja dekatnya termasuk James akan membawa keluarga. Vanessa, Kenan, Misha, Axel, dan beberapa anaknya lain dari keluarga masing-masing pun hadir. Dan dari sanalah mereka saling mengenal. Misha yang pemalu dan hanya bisa memendam perasaannya pada Kenan pun hanya bisa memendam rasa itu hingga kini. Walau ia sudah dipersunting pria lain, namun hatinya masih mengingat Kenan. Berbeda dengan Vanessa yang agresif sejak dulu. Kenan sebagai lelaki pun pernah sedikit tertarik dengan keluguan dan kecantikan Misha. Namun ambisinya untuk sukses dan akhirnya harus menjadi tulang punggung keluarga membuatnya tidak berpikir tentang cinta. Istrimu tidak hadir, tanya Misha. Kenan menggeleng. Tidak, dia sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Kenan menyerahkan buku yang telah ia tanda tangani ke tangan Marcel. Beruntung sekali istrimu, ucap Misha. Ya, aku pun beruntung mendapatkannya. Jawab Kenan tersenyum ke arah Misha, membuat Misha langsung terdiam. Bab 121, Bagai Roller Coaster. Acara launching buku biografi Kenan Aritama selesai 30 menit yang lalu. Kenan pun sudah pamit oleh panitia pelaksana acara tersebut, lalu berjalan keluar ditemani beberapa petugas keamanan. Di sana Kenan melihat Misha dan putranya yang masih berdiri, seolah menunggu Kenan keluar. Kenan menghampiri Misha. Kalian masih di sini? Putraku masih ingin melihatmu karena kamu belum pulang. Kenan mengusap kepala Marcel dan tersenyum. Kau mengingatkanku pada diriku dulu. Kenan memang pernah meminta Kenan untuk menunggu idolanya keluar hingga sang idola itu benar-benar pergi. Dan tidak terlihat olehnya lagi. Apa kita bisa makan siang bersama, Om? Tanya Marcel penuh harap pada Kenan. Kenan terkejut dan tampak bingung. Ia menggaruk alisnya yang tergatal. Maaf Ken, putraku terlalu lancang. Dia sangat mengidolakanmu dan ingin sekali bisa lebih dekat denganmu. Kenan tersenyum ke arah Marcel dan sesekali melirik ke arah Misha. Kalau tidak bisa tidak apa Ken, kamu pasti sibuk. Kenan memanggil Siska dan menanyakan jadwalnya. Tidak ada lagi pertemuan setelah ini Pak, jawab Siska. Baiklah, kamu membawa kendaraan? Tanya Kenan. Misha menggeleng. Hingga saat ini aku masih belum bisa menyetir Ken. Oh iya, aku lupa. Kamu memang sangat takut mengendarai kendaraan. Kenan tertawa kecil. Misha pun ikut tertawa. Pak Endang, antar Siska ke kantor lebih dulu, lalu balik lagi ke sini menjemputku 1 jam kemudian. Bisik Kenan pada supirnya. Siska yang mendengar itu pun langsung pamit dan pergi bersama Pak Endang. Sedangkan Kenan mengajak Marcel dan Misha ke sebuah restoran donat yang berada tak jauh dari pintu keluar toko buku itu. Mereka pun berbincang di sana. Misha memang tak banyak bicara. Ia hanya tersenyum memperhatikan putranya yang sedang antusias berinteraksi dengan Kenan. Kenan pun menanggapi dengan ekspresi yang sama, karena Marcel cukup pintar dan mudah menangkap setiap perkataannya. Di tempat lain, Hanin, Irma, Carmen, dan putranya sudah berada di jalan. Setelah puas berbelanja, mereka hendak pergi ke sebuah spa langganan Carmen. Mami, aku mau donat, ucap putra Carmen yang berusia 3 tahun itu, saat berada di mobil dan dari kejauhan, terlihat restoran donat yang cukup dikenal anak-anak. Sudah lagi yo, kamu sudah makan banyak tadi, apa masih belum kenyang? Tanya Carmen kesal sembari fokus menyetir. Hanin dan Irma berada di kursi penumpang belakang. Kebetulan Irma pun tidak membawa putrinya, yang baru berusia 3 bulan, dan dititipkan pada orang tuanya. Kasihan men, udah sih berhenti aja sebentar di sana, ucap Hanin sembari mengelus kepala Gio dari belakang. Tahu lo men, anak susah makan bingung. Sekarang doyan makan malah diomelin. Aneh loh, saut Irma. Carmen pun tertawa. Bukan gitu, tapi ribet aja harus berhenti lagi, parkir lagi. Ya elah demi anak, kata Irma. Tahu males amat jadi emak. Hanin menyaut. Iya deh iya. Akhirnya Carmen pasrah dan memarkirkan mobilnya saat melewati restoran yang diminta Gio. Sesaat ketika Carmen fokus memarkirkan mobil itu tepat di depan restoran yang biasa menjadi tempat nongkrong anak muda itu, Irma menangkap sosok bosnya itu.
Han, itu bukannya Pak Kenan ya? Tanya Irma dengan mata lurus ke samping jendela di dekatnya, karena posisi mobil mereka yang terparkir menyamping. Membuat posisi Irma yang berada dekat dengan jendela bening resto itu pun hanya dapat menangkap sosok Kenan dari dalam sana. Mana? Tanya Hanin kemudian memajukan tubuhnya ke arah jendela Irma yang berada di sebelah kanan. Carmen pun langsung menoleh, karena posisinya ada di depan tempat Irma duduk. Iya itu laki lo, Han. Sama siapa dia? Tanya Hanin lirih. Ia menggigit-gigit kukunya sebagai pelampiasan dari rasa yang bergemuruh di dalam hati. Kok ada anak kecil sih? Tanya Carmen yang malah memperkeruh hati Hanin. Men! Irma menendang kursi Carmen dari belakang. Sorry Han, sepertinya kita nggak usah ke sana deh. Carmen pun kembali mundur dan mengurungkan niatnya untuk membeli makanan yang diinginkan putranya. Loh Mi, kok nggak jadi beli donat? Ucap Gio. Nanti aja di tempat yang lain, jawab Carmen. Han memalingkan wajahnya ke arah jendela. Ia masih memikirkan suaminya. Apa Kenan sering bertemu dengan wanita cantik di saat jam kerja? Ia tahu. Memang, sang suami memiliki banyak rekan bisnis atau teman. Hanin menggelengkan kepalanya. Ia tak boleh cemburu. Tidak boleh. Gumam Hanin. Han, lo baik-baik aja kan? Tanya Irma yang duduk di sampingnya. Iya, kok lo jadi diam gini sih? Carmen pun bertanya lirih sembari melirik dari spion ke arah Hanin. Maaf, cuma gue kok nggak pernah lihat cewek itu ya. Dia siapanya Kenan? Tanya Hanin. Berpikir positif aja Han. Gue yakin cewek itu mungkin teman Pak Kenan atau rekan bisnisnya. Koneksi suami lo kan banyak, hubungan sama orang juga banyak. Ucap Carmen. Iya beneran, lagian gue kenal banget Pak Kenan kok. Dia tuh gak pernah deket sama cewek, dingin mah iya. Malah pernah ada rumor kalau Pak Kenan itu gay. Tapi, untung aja dia punya pacar waktu itu. Irma tertawa. Kay, apaan? Gue aja tiap malam dimakan mulu sama dia. Malah paginya masih minta makanan yang sama. Sontak Irma dan Carmen tertawa. Mereka tahu betul makanan yang Hanin maksud. So, kita jadi ke spa XX kan? Tanya Carmen. Jadilah, jawab Irma dan Hanin bersamaan. Sembari tertawa. Berarti lo udah gak bete kan, Han? Tanya Carmen lagi. Hanin pun menggeleng. Enggak lah, kalau dia macem-macem ya gue tinggal aja. Cocok prinsip gue tuh, sahut Carmen. Gue juga, makanya si AA mah gak berani macem-macem. Karena itu udah kami tulis di perjanjian pranikah. Serius, Ir? Tanya Hanin dan Carmen bersamaan. Pasalnya Irma dahulu terkenal selalu manut dan tak pernah membangkang. Irma mengangguk. Weh, gaya lo. Ucap Carmen dan Hanin pun menyumbang tawa. Mami ngomongin apa sih? Tanya Gio tak mengerti. Krik-krik. Sontak ketiga wanita itu pun bingung menjawab pertanyaan Gio. Hanin mondar-mandir berjalan di ruang televisi. Sesekali ia melihat lagi jam di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Kenan belum juga pulang. 3 jam lalu, Kenan memberi kabar akan pulang malam karena lembur. Tetapi hingga kini malah ponselnya tidak bisa dihubungi. Terdengar suara pintu apartemen terbuka. Kenan masuk ke dalam dan melihat Hanin yang sudah berdiri mematung di sana. Sayang, belum tidur? Tanya Kenan. Tadi siang, Kenan cukup lama berada di restoran donat itu bersama Misha dan Marcel. Ia terus menanggapi Marcel, hingga waktu yang semula ia asumsikan 1 jam, menjadi 1 jam lebih lama. Alhasil pekerjaannya pun makin menumpuk dan selesai lebih malam. Hanin menggeleng. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Kenan memeluk istrinya dan mencium kening itu, lalu tersenyum. Benarkah? Hanin mengangguk, hingga rambut yang dikuncir kuda itu pun ikut bergoyang. Kenan menangkup wajah Hanin dan mengadukan pada keningnya. Gemes. Lalu Kenan beralih dari hadapan Hanin dan berjalan menuju kamar. Gemes mana aku dengan wanita yang makan siang bersamamu di restoran donat itu? Tanya Hanin. Seketika Kenan pun menoleh ke belakang.
karena Hanin mengekorinya. Ia pun menghentikan aktivitasnya yang sedang membuka kancing di pergelangan tangannya. Kamu lihat aku, kenapa tidak menghampiriku? Tanya Kenan. Hanin menggeleng. Aku gak mau ganggu. Ia membantu Kenan melepas jasnya, lalu melewati Kenan dan masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan air hangat. Kenan mengernyitkan dahi. Kenan mengikuti langkah Hanin yang masuk ke dalam kamar mandi. Ia membuka tautan kancing kemejanya. Dia teman kuliahku dulu. Anaknya datang di acara launching buku yang aku terbitkan tadi siang. Buku? Tanya Hanin. Iya, buku biografi tentang perjalananku sejak kecil hingga sukses seperti sekarang ini. Jawab Kenan santai sembari membuka celana panjangnya. Kok nggak cerita? Tanya Hanin sembari berjalan mendekati Kenan. Surprise, karena ada namamu di beberapa lembaran terakhir buku itu. Nama wanita yang melengkapi perjalanan hidupku ini. Jawab Kenan lirih dengan senyum yang manis, membuat hati Hanin meleleh. Benarkah? Tanya Hanin. Kenan meraih pinggang Hanin agar ia dapat merengkuh tubuh itu lebih dekat. Ia mengangguk. Apa aku pernah berbohong? Hanin menggeleng dan terus tersenyum. Ia langsung melingkarkan kedua tangannya pada leher kokoh Kenan. Hanin sangat tersanjung dan gembira. Hingga lupa bahwa misinya saat ini adalah ingin menanyakan tentang wanita yang duduk bersama suaminya siang itu lebih detail lagi. Kenan pun mengeratkan lingkaran tangannya pada pinggang Hanin dan membalas senyum itu. Lalu mata Kenan tertuju pada perut Hanin yang mulai buncit. Bagaimana keadaannya? Arah mata Hanin ikut tertuju, seperti apa yang sedang Kenan lihat. Hanin menurunkan satu tangannya untuk mengelus perut itu. Dia baik dan sama sekali tidak rewel. Pintar, good boy. Kenan ikut mengelus perut itu, namun lagi-lagi Hanin terdiam karena ucapan terakhir Kenan tadi. Kenan sering memanggil janin yang masih di dalam perutnya itu dengan sebutan boy. Padahal mereka belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena pemeriksaan terakhir, dokter belum bisa melihat jenis kelamin bayi di dalam perut Hanin. Hati Hanin bagai roller coaster. Baru saja ia diajak terbang tinggi karena mendapatkan sanjungan dari sang suami. Dengan sikapnya yang manis dan romantis. Kemudian tersungkur jatuh karena khawatir akan mengecewakan suaminya dengan tidak bisa memberikan apa yang ia harapkan. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.